Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Adinda Finisi dengan NIM 19053097 dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya akan membahas materi seputar Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu sejarah Microsoft PowerPoint. Aplikasi Microsoft PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Fortalk Inc. yang kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 dirilis dan komputer yang didukung adalah Apple Macintosh. PowerPoint kala itu masih menggunakan warna hitam atau putih yang mampu membuat halaman teks dan grafik untuk Transparency Overhead Projector atau OHP. Setahun kemudian, versi baru dari PowerPoint muncul dengan dukungan warna setelah Macintosh berwarna muncul ke pasaran. Microsoft pun mengakuisisi Fortalk Inc. dari tentu saja perangkat lunak PowerPoint dengan harga kira-kira $14 juta pada tanggal 31 Juli 1987. Nah, pada tahun 1990, versi Microsoft Windows dari PowerPoint versi 2.0 muncul ke pasaran. Mengikuti jejak Microsoft Windows 3.0 sejak tahun 1990, PowerPoint telah menjadi bagian standar yang tidak terpisahkan dalam paket aplikasi kantoran Microsoft Office System. Versi terbaru adalah Microsoft Office PowerPoint 2007 atau PowerPoint 12 yang dirilis pada bulan November 2006 yang merupakan lompatan yang cukup jauh dari segi antarmuka penggunaan kemampuan grafik yang ditingkatkan. Selain itu, dibandingkan dengan format data sebelumnya yang merupakan data biner dengan ekstensi PPT, versi ini menawarkan format data XML dengan ekstensi PPT-XX. Selanjutnya yaitu fungsi PowerPoint. Yang pertama, sarana untuk mempermudah presentasi. Yang kedua, mempermudah dalam membuat, mengatur, dan mencetak berbagai slide. Yang ketiga, membuat sebuah presentasi berbentuk soft copy sehingga bisa diakses oleh berbagai perangkat komputer. Yang keempat, membuat presentasi dalam bentuk slide yang menarik dan cantik dengan dukungan filter audio, video, gambar, dan animasi serta template atau desain yang akan dipakai. Selanjutnya yaitu kekurangan PowerPoint. Yang pertama, termasuk software yang berat. Untuk dapat menggunakan program Microsoft Office ini, perangkat komputer Anda harus mempunyai standar spesifikasi yang baik. Untuk perangkat komputer lama dengan ukuran spesifikasi yang rendah, mungkin akan lebih sulit untuk mengoperasikan program Microsoft PowerPoint ini dan bisa saja mengalami kerusakan sistem atau hang. Yang kedua yaitu harga lisensi Microsoft Office lumayan mahal. Bagi Anda yang mempunyai badan usaha kecil atau berdiri sendiri, terkadang harus memerlukan program sejenis Microsoft PowerPoint ini. Tentu harga lisensi original dari program Microsoft ini mempunyai harga yang relatif mahal dan tidak sepadan dengan pemasukan. Hal ini juga disebabkan karena pihak Microsoft meluncurkan berbagai softwarenya dengan target konsumen yang berasal dari golongan pengusaha atau perusahaan besar. Akan tetapi, juga dilengkapi dengan dukungan dan berbagai pembarutan yang terus dilakukan oleh perusahaan Microsoft. Tentu saja hal ini dapat menjadikan program Microsoft tetap diminati dan digunakan oleh para pengguna komputer di berbagai belahan dunia. Selanjutnya yaitu tidak dapat diakses oleh platform lain selain Microsoft. Program Microsoft PowerPoint hanya bisa dipakai terhadap platform sistem operasi Windows saja dan pihak Microsoft tidak meluncurkan atau menyediakan versi program PowerPoint untuk digunakan di platform yang lain seperti OS Linux atau Mac OS. Tentu hal ini akan menjadikan hasil pekerjaan yang telah dibuat tidak dapat diakses atau dikerjakan kembali melalui platform sistem operasi lainnya selain Windows. Nah, sedangkan cukup banyak badan usaha atau perusahaan yang tidak terpasang platform sistem operasi Microsoft, yakni OS Windows, yang disebabkan karena mahalnya harga lisensi original untuk satu paket software Office. Selanjutnya yaitu kelebihan Microsoft PowerPoint. Yaitu pertama, memudahkan pembuatan slide presentasi. Bagi yang sering melakukan presentasi di depan umum, apalagi menggunakan alat bantu berupa screen projector, sudah pasti membutuhkan software ini. Dengan menggunakan Microsoft PowerPoint hanya dalam hitungan jam bahkan menit,
seseorang dapat menyiapkan sebuah alat bantu presentasi yang memiliki kualitas baik. Keberadaan alat bantu presentasi tentunya akan memudahkan si presentator menyampaikan poin presentasi kepada para audiensnya. Yang kedua, dilengkapi banyak tools untuk membuat sebuah presentasi yang bagus. Microsoft PowerPoint dilengkapi dengan banyak tools seperti image import, video import, animation import, text art, dan masih banyak lagi fitur atau tools lainnya yang akan membuat slide presentasi yang kita buat menjadi lebih bagus dan terasa hidup. Bahkan jika dibutuhkan, pembuat presentasi dapat menyelip suara yang dapat membangkitkan suatu emosi tertentu ketika melakukan presentasinya. Nah, tentu saja hal ini merupakan suatu hal yang sangat baik untuk sebuah software presentasi. Yang ketiga yaitu dilengkapi fitur ekspor ke PDF. Ketika kita membutuhkan selebaran atau pegangan bagi para audiens, kita dapat melakukan sharing dokumen presentasi kita ke audiens. Namun, terkadang banyak dari audiens yang tidak menggunakan platform Microsoft sehingga audiens tidak dapat membuat file yang telah kita distribusikan. Nah, dengan adanya fitur ekspor ke PDF, akan menjamin bahwa setiap audiens akan dapat melihat slide presentasi yang kita bagikan. Selain itu, fitur ekspor ke PDF ini juga sangat berguna pada saat kita akan melakukan print atau cetak slide yang dimiliki. Dengan menggunakan format PDF yang sudah disupport oleh banyak platform, kita dapat melakukan print lewat platform mana saja dan mesin apa saja. Yang keempat yaitu fitur kolaborasi. Bagi para pekerja yang sedang dikejar oleh deadline, pasti akan sangat memerlukan bantuan untuk dapat mengerjakan sebuah dokumen bersama-sama. Dengan fitur kolaborasi yang dikeluarkan Microsoft ini, seseorang dapat melakukan editing dari sebuah presentasi PowerPoint secara bersamaan dari tempat atau komputer yang berbeda. Nah, hal ini tentunya akan mempercepat dan mempermudah pembuatan sebuah slide presentasi, apalagi jika waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan pembuatan slide presentasi sangat terbatas. Yang terakhir yaitu dilengkapi fitur cloud service dari Microsoft. Saat ini, Microsoft sedang mengalahkan seluruh upaya mereka untuk memperkenalkan produk cloud service mereka yaitu OneCloud Service. Microsoft tidak mau kalah terhadap pesaingnya seperti Google dan juga Dropbox. Microsoft sengaja menyelipkan secara embedded service dari OneCloud ke Microsoft PowerPoint dengan cara menyediakan pilihan Save to OneCloud, bahkan dengan menerapkan sebagai default penyimpanan sebelum user menemukan pemilihan untuk penyimpanan data dokumen yang sedang dikerjakan ke local stroke. Baiklah, sekian dari presentasi saya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.